Tidak lama setelah pernyataan kontroversial dari Peggy, pemirsa, pada saat konferensi pers, kita ingat bersama juga kemudian keluarga Peggy ini juga sempat buka suara, bahkan menyebut polisi ini salah tangkap. Kita ketahui bersama ini adalah Kartini yang merupakan ibunda dari Peggy Setiawan alias Peron. Dirinya mengatakan bahwa meyakini polisi ini salah menangkap anaknya dalam kasus pembunuhan ini. Ia menegaskan anaknya tidak pernah melakukan kejahatan sebagaimana yang diungkapkan. Bahkan disebutkan juga oleh dirinya ada beberapa ketidaksesuaian dan juga kejanggalan dalam penangkapan Peggy. Karena pada saat itu, pertama Peggy ini ada di Bandung pada saat kejadian. Kedua juga disebutkan oleh Kartini bahwa ciri-ciri Peggy ini tidak sesuai dengan ciri-ciri yang menjadi DPO selama ini. Di mana diketahui pemirsa sebelumnya ciri-ciri yang disebutkan rambut Peggy lurus, sementara orang yang dicari oleh polisi ini berambut keriting. Ini adalah pernyataan yang diungkapkan oleh Kartini, ibunda dari Peggy. Nah, di tengah berita yang salah tangkap itu pemirsa, muncul pula saksi kunci bernama AF pada tanggal 26 Mei. AF ini muncul ke publik dan menyampaikan sejumlah keterangan. Memang sebelumnya AF ini sudah pernah diperiksa pada tahun 2016 karena kesaksiannya. Dan seorang pria ini bernama AF, tepatnya merupakan warga asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, disebut menjadi saksi kunci tragedi pembunuhan Vina di Cirebon tahun 2016 yang kemudian muncul lagi ke publik. Kepada TV One pemirsa, AF yang sempat menghilang itu menuturkan detik-detik kejadian ketika korban Vina dan Eki diserang sekelompok remaja di Jalan Perjuangan Kota Cirebon pada 2016 silam. Kebetulan keberadaan saya itu lagi di warung. Kebetulan ada sejumlah motor lewat, lalu dilempari batu. Oke, ada berapa motor Mas yang waktu itu Mas Aib lihat? Perkiraan ada 4 motor, Bu, yang mengejar itu. Oke. Dari salah satu pemotor itu, ini kan ada satu DPO yang sudah ditangkap, namanya Peggy alias Peron. Iya. Apakah ini benar berdasarkan foto yang beredar? Itu adalah sosok wajah yang Mas Aep lihat dari 4 orang pemotor pada malam itu? Kalau saya bicara itu namanya Peggy, saya nggak tahu ya, Bu. Saya nggak tahu namanya itu Peggy atau bukan. Yang jelas saya tahu wajahnya. Kalau wajahnya saya mengenali gitu. Oke, tapi berarti benar ya Mas, sosok yang ditangkap ini adalah sosok yang Mas Aep lihat? Iya, saya melihat. Kejadiannya itu pada saat itu kapan Mas? Apakah benar di malam hari Mas Aep? Iya, di malam hari. Bu. Waktu itu kalau Mas Aep lagi ngapain Mas? Mungkin bisa diceritakan? Lagi di warung, lagi beli rokok, beli jajanan. Mas Aep, pada saat kejadian ini, apa yang kemudian dilakukan oleh pemotor ini terhadap Vina dan Eki yang Mas Aep saksikan? Kalau yang saya lihat itu dia melempari batu, terus dikejar. Setelah dikejar, berhubung saya juga takut, Bu, ya udah akhirnya saya pulang aja gitu. Oke, pada saat dikejar, kemudian sempat dipepet juga, apa yang kemudian terjadi lagi, Mas? Kurang tahu juga, Bu. Selebihnya ke situnya kita nggak tahu. Soalnya kita juga takut gitu. Takut kena sasaran. Memangnya pada saat kejadian di sekitar tidak ada warga sekitar lagi, Mas? Apa kondisinya sepi pada saat itu? Berhubung di situ sepi, Bu. Jadi di situ tuh jam 9 udah sepi, Bu, jalanan situ. Oke. Kondisinya sepi dan gelap ya, Mas, pada saat itu? Iya. Berarti setelah itu Mas Aep memutuskan untuk... Ya, tidak lama setelah pernyataan dari Aep tersebut, lagi-lagi kita dikejutkan pemirsa dengan pernyataan ataupun konferensi pers dari pihak kepolisian yang meralat jumlah buron, di mana polisi ini merilis Peggy Peron sebagai otak utama dan 2 DPO lainnya pemirsa ini dianulir. Ini tepatnya pada tanggal 26 Mei 2024. Pada saat itu pernyataan mengejutkan dari pihak polisi yang kemudian juga menghilangkan 2 nama DPO dalam kasus Vina dengan alasan bahwa nama tersebut tidak pernah ada alias fiktif. Jadi dengan demikian Peggy Setiawan alias Peggy Peron ini dinyatakan sebagai tersangka terakhir. Jadi DPO ini 1
dan ternyata yang disebutkan namanya Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi inilah yang kemudian cukup mengejutkan pemirsa, namun kemudian pada tanggal 27 Mei 2024 disebutkan juga melalui kuasa hukum Peggy, yakni Sugianti Iriani. Ia menjelaskan bahwa klien ini juga nanti akan mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan usai ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, dan pengajuan pra-peradilan ini juga akan dikoordinasikan dengan kuasa hukum lainnya pemirsa. Kita tentunya masih akan menantikan bagaimana perkembangan dari kasus ini yang tentunya masih menyimpan sejumlah misteri. Namun kita tentunya akan sama-sama mengawal supaya akan ada kebenaran dari kasus ini pemirsa.